Halo teman-teman semua. Di tengah suasana sejuk dan rintik hujan khas Bogor, pernah nggak sih kita kepikiran dari mana sebenarnya tempe yang sering kita makan setiap harinya berasal? Bogor yang dikenal sebagai kota hujan bukan hanya punya udara yang segar dan pemandangan yang asri, tetapi juga menyimpan potensi besar di bidang pangan. Salah satunya adalah tempe. Di sini, tempe bukan sekedar makanan sederhana, melainkan komoditas unggulan yang menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Oke, kita mulai dari bagian paling awal, yaitu hulu. Di tahap ini, bagian utama tempe adalah kedelai. Sebagian besar kedelai yang digunakan di Bogor masih berasal dari impor. Hal ini membuat para pengrajin tempe harus beradaptasi dengan harga yang sering berubah-ubah. Namun, di tengah tantangan tersebut, mulai muncul semangat untuk memanfaatkan kedelai lokal sebagai upaya menuju kemandirian pangan. Oke, di sini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses produksi. Di sudut-sudut pemukiman Bogor, kita bisa menemukan aktivitas para pengrajin tempe yang sudah menjadi rutinitas sejak pagi hari, mulai dari perendaman kedelai, merebus, mengupas kulit, hingga proses fermentasi selama 1 hingga 2 hari. Aroma khas tempe yang sedang difermentasi berpadu dengan udara dingin Bogor, menciptakan suasana yang begitu khas dan autentik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian hilir, yaitu distribusi dan pemasaran. Karena tempe tidak bertahan lama, distribusinya harus cepat. Di pagi hari, kita bisa melihat tempe dijajakan di pasar tradisional, dibawa oleh pedagang keliling penyusuri ganggang, hingga sampai ke dapur-dapur rumah warga. Rantai distribusi yang sederhana ini justru menjadi kekuatan karena menjaga tempe tetap segar hingga dikonsumsi. Nah, yang paling menarik adalah peran UMKM dalam industri tempe di Bogor. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha ini, menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama. Seiring berkembangnya zaman, inovasi pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah UMKM keripik tempe tapioka. Di tengah cuaca Bogor yang sering hujan, cemilan renyah seperti keripik tempe menjadi teman yang pas untuk dicemilin di mana aja. Dengan tambahan tepung tapioka, keripik tempe menjadi lebih kriuk, tahan lama, dan memiliki berbagai varian rasa. Produk ini juga dikemas secara modern, sehingga cocok dijadikan oleh-oleh khas Bogor. Beberapa pelaku UMKM bahkan sudah memasarkan produk secara online, menjangkau konsumen lebih luas, tidak hanya di Bogor, tetapi juga berbagai daerah. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, mulai dari harga kedelai yang naik, persaingan usaha, hingga resiko produk tidak terjual. Namun, di balik tantangan tersebut, peluangnya juga sangat besar. Dengan permintaan yang stabil, tren makanan sehat, serta inovasi produk seperti keripik tempe tapioka, tempe terus berkembang dan memiliki nilai tambah yang semakin tinggi. Nah, sebagai penutup, di balik dinginnya udara dan rintik hujan Bogor, tersimpan cerita tentang perjuangan para pelaku UMKM yang mengelola tempe dari hulu hingga ke hilir. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan kalau kamu sedang di Bogor saat hujan turun, jangan lupa nikmati tempe hangat atau keripik tempe renyah sebagai teman baikmu. Dadah, sayonara.